As-salatu khairum minan naum. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau dapet jodoh lu, Denny? Bangun, Denny. Astagfirullahaladzim, masih ngelingker aja. Bangun, Den, bangun. Sholat subuh, Denny. Sholat subuh. 10 menit, Mak. Sholat ditawar-tawar, bangun nggak? Sekarang sholat di masjid. Jamaah, sono, buruan. Hah? Biar enteng jodoh, biar murah rezeki elunya. Bangun. Mak, gak ada hubungannya jodoh sama masjid, Mak. Di masjid gak ada cowok-cowok cakep buat apa. Ya Allah, nih anak bener-bener ya. Disuruh sholat aja susah banget ya. Iya, Mak. Sholat itu wajib, Den. Amalan pertama yang dihisap di akhirat tuh sholat. Jangan lo anggap enteng. Bangun nggak? Bangun! Kok gosong nih gara-gara lu nih? Masih lama ke airnya. Aduh, telat gue. Mak, kok nggak bangunin Denny sih? Denny kan telat. Apa? Hah? Nggak ngebangunin lo? Kuping makanya pasang. Nih suara mak sampai habis. Sholat subuh kagak ngomel-ngomel, bangun kebiasaan. Au amat. Au. Kalau dibilangin orang tua ya. Heran anak sekarang jawab mulu. Bangun! Azim Denny lu ya, main tabrak aja, emangnya gue pilar apa? Denny! Heran gue sama Denny ya, bener-bener ya. Disuruh ta'aruf susah. Kemana masih Jamila ogah? 3 kali dan 3 kali lo ta'aruf. Nggak malu apa, hah? Umur lo itu udah kepala 3 lebih. Hah, temen-temen lo tuh, lo lihat temen-temen lo anaknya pada bereret. Kucing kali, Mak. Berot. Hah? Jawab aja lo kayak petasan banting. Emak tuh kepengen kayak yang lain, nih Mang Cucu, Denny. Denny juga pengen, Mak. Makanya cari. Mana si Denny sih kok lama banget? Siangan apa? Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Dan, Aduh, apalagi sih, Mak? Mak mau nanya sama lu. Lu entu maunya kayak gimana? Calon bini lu tuh yang mau kayak gimana? Dipilih yang kayak begini salah, yang kayak begitu salah. Yang mana lu maunya? Ini, Mak ya, tipe Denny, Mak ya. Yang nggak malu-maluin ditenteng kemana-mana, Mak. Ya. Yang cakep luar dalam, Mak. Itu. Barangan aja lo kalau ngomong. Tenteng. Emangnya kantong kresek? Apa kurangnya tuh? Si Jamila? Aisyah? Hah? Si Ambar? Apa kurangnya? Nih, dijelasin lagi. Jamila, Mak, sedep mukanya, Mak. Tapi nggak nyambung, Mak. No, Aisyah tiap jam nge-WA terus, tiap malam nelpon Kiau mulai lagi. Bagus, berarti dia perhatian lebih sama lu. Kalau kebanyakan juga enak, Mak. Muntahin kalau enak. Sekarang Ambar kenapa? Ambar? Iya. Sedep mukanya, Mak. Malu ditenteng kemana-mana. Hah? Emang lu pikir masakan kurang sedap lo tambahin tuh mecin sama garam? Nih dia, nih, generasi mecin. Pengennya yang sedap-sedap aja. Orang itu kalau nyari calon bini yang bisa ngurus rumah tangga, yang bisa ngerubah lu jadi baik dunia akhirat. Paham lo? Paham, ya udah pamit dulu, Mak. Sapaan? Makan. Makan. Duduk. Ma, udah telat, Mak. Makan. Nih. Ma, ini lauk ini lagi, kagak ada yang lain apa? Astagfirullahaladzim, Denny bersyukur. Makan kentang. Lu kan ngawasin, Mak. Ya Allah, Denny, gue heran sama lu ya. Setiap mak masak lo komen aja. Den, makan apa yang ada, Den. Lu nggak lihat apa? Jangan di pinggirin jalan, hah? Susah, Den, makan. Ngorek-ngorek sampah dulu baru dimakan. Makan. Udah, pamit dulu, Ma. Makan di luar aja ya. Tunggu. Biar irit. Nah, kayak anak kecil, udah makan di luar aja. Luar pagar. Ya, tuh. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan susah banget anak sekarang. Nggak pernah mau sarapan. Mak. Ini duit kembalian belanjaan sayur. Iya, kenapa? Buat Denny ya, Mak. Hah? Denny! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau
ketemu kamu, bingung rasanya hatiku. Oh, gara-gara mana? Udah tahu telat masih aja diomongin tentang nikah. Motor masih di bengkel lagi. Lengkap banget penderitaan gue. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Tolong bantu kamu. Di sini aku membutuhkanmu. Dia genggam tanganku, tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Gue nunggu angkot, kan motor gue turun mesin. Aku capek mau duduk, angkotnya nggak datang. Oh iya, sebentar lagi juga nyampe tuh angkotnya, sabar ya. Kan capek. Iya, sabar. Mas, gantian dong. Kasihan tuh ibu hamil, bawa anak kecil lagi. Ntar lagi Bu, ntar lagi angkot saya nyampe kok. Ntar deh. Ya ampun, kasihan banget sih. Bu, duduk sama saya aja. Makasih banyak ya Mbak. Duduk saya. Ya maaf Mbak, udah penuh Mbak. Ya Allah, itu orang. Denny, kamu kesini. Ya Pak. Ya Pak. Kamu presentasikan pencapaian divisi marketing selama 3 bulan terakhir. Silakan. Mulai dari Masuk. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, ini Fitri, karyawan baru di bagian marketing. Atas permintaan Pak Arman, agar beliau ikut segera dalam rapat ini. lah, cewek yang tadi. Selamat bergabung Fitri. Silakan duduk. Rasanya jantungku. Jangan duduk di situ. Itu tempat duduknya Bapak Denny. Mending duduk di sini. Sebelah saya masih kosong. Den, ya Pak. Kamu lanjutkan presentasi. Ya, saya lanjutin Pak. Jadi saya harus mulai dari Kenapa? Kamu belum dapat reportnya? belum Pak. Selesai meeting, nanti kamu ke ruangan saya ya. Baik Pak. Jadi Gimana? Biasalah dimarahin sama Pak Arman. Lo sih udah tau di ruang meeting itu ada si Omes. Lo harusnya siapin tuh peluru buat serang balik si Omes. Udahlah, nggak usah diladenin. Capek, tau nggak? Lo. Dah, dia dulu. Sono ngomong-ngomong. Apa lagi? Lihat tuh si Omes. Tuh. Udah deketin sama Fitri. Payah lu. Kok gue yang payah sih? Iyalah, lo itu harus deketin Fitri juga. Kan lo selama ini tuh sama Omes tuh saingan dalam pekerjaan. Sekalian lo dalam hal asmara juga. Lagian juga Fitri itu bukan tipe gue. Kesan pertama gue kenal sama dia itu juga udah hancur. Jadi buat apa? Alasan aja lo. Bukan tipe lo lah. Kemarin siapa tuh anak-anak di sini tuh? Tuh, si Caca. Udah baik, manis. Malah lo tolak. Halo? Iya Pak, saya segera ke sana.
Lo lihat kan? Iya sih. Alergi kotornya tuh, kebangetan. Terus si itu tuh si siapa? Si Marsha. High maintenance bro, dompet gue kering. Ya udah kalau gitu, lo sama Fitri aja. Udah cantik, baik, nggak neko-neko, soleha lagi. Emak lo pasti demen tuh sama Fitri. Kerja gue deh ya. Gue mau kerja, lo sana. Pengen dengerin dulu lo. Lo emang ditakdirin buat cium dulu lo. Udah bodo amat. Jangan pernah lu bohongin gue ya. Gue tahu semuanya. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku tuh nggak ada apa-apa. Gue tuh tahu lu tuh perempuan macam apa. Gue tahu. Terserah kamu. Awas lo ya, sampai lu ketangkap basah sama gue. Awas. Gak usah nangis lu, gak usah pura-pura sedih. Gue mau pergi dari sini. Hei, Miska nggak boleh sedih, ya? Ya? Miska jangan sedih. Miska harus sabar ya. Sekarang, Miska masuk rumah. Jagain mama. Iya, Om. Miska kuat. Ya. Kemarin tuh ya, ada kabar ayamnya Bang Sani sekandang mati gara-gara ngelamun. Astagfirullahaladzim, Mak. Amit-amit. Masa samain anaknya sama ayam? Lagi mah kenapa ngelamun begitu? Hah, bengong kayak sapi ompong. Kenapa lu? Kagak, Mak. Denny lagi mikirin Miska, Mak. Pasti hancur hatinya, Mak, tiap hari lihat orang tuanya berantem terus di rumahnya. Denny cuma takut, Mak. Nanti kalau Denny udah berkeluarga, bakal kejadian sama keluarga Denny, Mak. Duh, Denny, makanya kalau lu ntar berumah tangga, ya, kudu banyak sabar, saling pengertian, banyak ngalah, jangan egois. Itu kuncinya berumah tangga. Mak, masalahnya suami istri itu sama-sama manusia, Mak. Tempatnya salah. Secara logika aja nggak mungkin salah satu orang harus selalu ngalah, Mak. Harus selalu sabar. Pasti ujung-ujungnya berantem. Sotoy lo, kayak pernah nikah aja. Belum nikah aja udah sok tahu. Ya belum lah, Mak. Atau Denny nggak usah nikah aja, Mak ya? Hah? Ngurusin Mak aja lah ya. Apa? Ngomong apa lo barusan? Ya gak usah nikah ngurusin Mak. Kali lagi lo ngomong. Gak usah nikah ngurusin Mak, bagus kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lo nggak pernah nikah, nggak apa-apa. Gua coret dari kartu keluarga. Mau? Jangan lah, Mak. Ih, nggak jadi. Nggak jadi apa? Ditarik omongan tadi, nggak jadi. Yang mana? Yang nggak jadi nikah. Bagus kalau gitu. Bener ya? Nggak jadi ya? Jadi. Jadi apa? Jadi nggak mau nikah. Bercanda. Omongan itu doa tau nggak? Bukan yang bagus tuh ngomongnya. Kan bercanda, Mak. Bercanda, kata orang tua. Bercanda. Aku mau ketemu. Kita buat tunggu ya, jangan kelar. Oke? Bingung rasanya hatiku. Aduh pun rasanya diriku. Diam aku malu. Deg-degan rasanya jantungku saat maaf ya, nggak sengaja. di depanku. Kenapa? Hah?
Kamu diapain sama Den? Enggak Pak, enggak. Tadi Denny bantuin saya ngambil file-file saya yang jatuh. Astagfirullahaladzim, jatuh terus banyak file. Masa kamu bawa file kayak gini sendirian? Kan banyak. Saya bantuin ya. Saya bisa sendiri Pak. Lagian kamu kenapa manggil aku Bapak ya? Panggil saya aja Mas Omes. Kan udah dibilang dari kemarin. Nanti kita sholat berjamaah ya, zuhur ya? Barengan loh. Sejak kapan nih sholat? Siapa yang sholat? Cilebay? Omes? Iya. Paling tuh speak doang buat dapetin hatinya si Fitri. Itu namanya berarti dia nggak punya prinsip dong? Pura-pura sholat? Itu namanya usaha. Oh, prinsip sih dia ada. Prinsip apaan? Prinsipnya adalah anti ngejomblo lama-lama. Emangnya lo? Sebenarnya saya masih ngantuk banget. Soalnya semalam tuh habis tadarusan, lanjut ke sholat subuh, habis sholat subuh, lanjut lagi dengerin tausiah. Tapi saya merasa masih ada yang kurang gitu dari apa gitu. Saya nggak tahu, mungkin menurut saya baca Qurannya kali ya yang kurang banyak. Soalnya semalam tuh cuma dapet 3 juz. Rencananya nanti malam mau baca 3 juz lagi. Lumayan lah. Mas. Hah? Iya. Sekarang lagi waktunya kerja. Saya mau kerja dulu ya. Oh iya, silakan, saya juga banyak pekerjaan. Sekalian saya juga mau sholat duha dulu. Ya mungkin, aduh saya lupa, aku anak yatim nanti. Iya. Yaudah, nanti kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya. Langsung kasih tahu aku aja, aku siap. 24 jam buat kamu. Ya. Wah, baca Quran lagi deh kayaknya. Ibu mau ngapain? Kenapa, Miska? Kenapa? Om tolongin Miska, Om. Tolongin apa? Itu ibu di dalam. Ibu kenapa? Ibu di dalam pegang-pegang tali tambang. Miska takut ibu bunuh diri, Om. Pegang tali? Astagfirullahaladzim. Ada ayah di rumah? Ayo, masuk. Itu ibu. Oh, tenang. Apa-apaan ini? Ngapain lu berdua? Hah? Sini lo. Sini lo, ikut. Bang, bisa saya jelasin, Bang? Bang, ngapain? Enggak. Jangan, Mas! Mas, jangan, Mas! Ini nggak seperti apa yang Bang lihat, Bang. Alah, udah nggak usah banyak ngomong lu sini. Ikut gua. Gua nggak perlu penjelasan apa-apa. Yang gua lihat barusan itu udah cukup jelas. Mas! Aku bisa jelasin semuanya, aku nggak ada... Diam lu. Mas! Kurang ajar lu ya. Jadi selama ini lu udah selingkuh sama bini gua. Lu mau ngancurin rumah tangga gua sama Alina? Iya! Astagfirullahaladzim, Bang.
Saya berani sumpah bang, saya nggak ngapa-ngapain istri abang. Kalau lu nggak selingkuh, lu ngapain peluk-peluk bini gua? Hah? Ngapain? Mama, tuh, Ma. Astagfirullahaladzim. Arai. Mak. Arai, istighfar, Rai. Sabar. Ma, anak emak itu udah selingkuh sama istri gua, Ma. Gimana gua mau sabar, Ma? Den, kagak, Ma, kagak. Sumpah dia kagak. Ini saya cuma bantuin istrinya Bang Arai, dia mau bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Bunuh diri? Bunuh diri apaan? Orang saya lagi benerin tali jemuran. Kamu malah meluk kaki saya, jadi saya jatuh. Lu berdua ini sama-sama nggak bisa dipercaya ya. Gua nggak percaya sama lu berdua. Den, pulang. Pulang. Iya, Mak. Udah ketebak lo. Jadi kerja pasti lo ke tempat yang kayak gini. Tempat yang pas buat orang yang lari dari kenyataan kayak lo. Yang notenya pas-pasan. Apaan sih lo? Denny. Kalau lo mencari jodoh itu datang kayak ke mall gitu. Kalau nggak pengen dapetin cewek yang soleha ke masjid gitu. Jangan ke tempat-tempat yang kayak gini. Gini Erik, gua tuh lagi bingung sama cewek-cewek zaman sekarang. Gimana kalau ntar istri gue selingkuh? Terus gue udah punya anak lagi. Kasian kan anak gue? Aduh Denny, kalau lo mikir kayak gitu, khawatir mulu, kagak bakal nikah lo. Lo tau nggak? Anakku tuh udah 2. Terus pas gue punya cucu gitu, baru lo pengen nikah. Bro, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Dan nggak ada juga jodoh dari surga seperti yang lo mau. Lo aja kayak gini. Kayak gini gimana maksud lo? Ya pikir aja sendiri. Lo aja jauh dari agama. Terus lo juga cuek sama orang, nggak pedulian. Terus lo pengen dapet yang sempurna gitu. Mimpi juga lo. Bang, nimbang lo. Udah. Lumayan. Berapa? Ada nggak duitnya? Yuk, makasih bang. Yuk bang, nih buat lo. Lo kasihin ke orang lain, kan yang dapet. Ya gak mungkin gue kasih nyokap gue. Gak bentar urusannya, nyokap gue gak suka liat gue mancing. Ih sayang banget, ikannya banyak banget. Ayo. Fitri, kenapa ayah senang ke tempat pemancingan? Karena di sana ayah bisa melihat karakter orang-orang yang ada di sana. Tapi ada satu hal yang aneh buat ayah. Ada seorang pemuda, dia itu kalau habis mancing, hasilnya itu bukan dibawa pulang, tapi dikasih ke orang lain. Akhirnya banyak orang-orang yang pada ngantri untuk mendapatkan hasil ikan itu. Tapi di situ kelihatan orang yang baik atau orang yang tidak baik. Terus bagaimana kantor baru kamu? Alhamdulillah lancar ya. Tahu kamu menemukan jodoh di sana ya. Wallahu alam ya. Kalau ayah sih siapa aja orangnya silahkan. Yang penting dia itu baik, bertanggung jawab, dan cinta sama Allah dan Rasulnya. Kalau sifat itu ada dalam dirinya, insya Allah dia itu akan menjadi imam yang baik dalam keluarga. Insya Allah ya. Gimana tugas bos besok? Aman ya? Iya. Mau kerjaan berdua aja. Fitri, mau pulang ya? Iya. Pulang bareng aku aja. Oh, aku sama teman-teman aku aja. Hah?
David, kamu tenang aja. Karena mobil aku itu sudah dikeluarkan zakat, infak, dan segalanya. Jadi aman kalau buat jalan, oke? Fit, kita duluan ya. Fit, kan kamu tahu, aku nggak mungkin macam-macam sama kamu. Lagian aku nggak suka kalau kamu pergi sama teman-teman kamu tuh pulang naik angkutan umum panasan, banyak debu, ya. Mending kamu sama aku, oke? Aduh, males banget tuh dari kelakuan si Omes tuh. Udah tahu si Fitri nggak suka, masih dipepet terus. Ya udahlah, biarin aja biar dia seneng. Lo itu harus belajar dari si Omes tuh buat deketin si Fitri. Gue yakin deh, si Fitri bakal milih lo dibanding si Omes. Fitri bukan tipe gue, apa-apa. Itu bukan tipe gue, berapa? Gue udah tahu jawaban lo. Lo itu mimpi dapetin cewek yang body kayak model, tapi rasa santriwati. Mimpi kali lo. Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Tapi di dunia ini nggak ada yang sempurna. Denger nggak lo? Siapa tah? Udah Fit, bareng aku aja ya. Kan di sana panas tuh, keluar tuh panas tuh, banyak debu, aduh. Oke, bareng aku aja. Kalau orang nggak mau jangan dipaksa kali. Fit, duluan ya. Pak, saya juga duluan ya. Assalamualaikum. Salam, Pak. Mas, akang ki atau apa, something gitu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Denny, lu, keterlaluan lu ya? Uang gaji lo bukannya lo tabung, lo malah beli TV kayak beginian. Den, kemana pikiran lo? TV lama kan masih ada. Ya ilah, Mak. Kan biar gak kayak orang susah, Mak. Ya, kan sekarang udah zaman now, Mak. Masa TV masih 20 inci aja? Tuh TV lebih tua dibanding Denny. Sekali-kali, Mak, punya TV LED nih, kayak gini. Biar gak kayak orang susah, biar kayak orang-orang kaya gitu. Alah, maka gak penting TV-TV kayak beginian. Yang penting buat emak lo nikah. Lo punya anak, jadi gua bisa punya cucu. Ngerti lo? Daripada lo buang-buang begini, mendingan tuh duit lo tabung atau lo sedekahin, lo amalin. Den, inget ya Den, 2,5% dari rezeki kita itu punyanya orang miskin, haknya orang miskin. Ngerti lo? Kok diem aja lo? Denger gak lo? Iya, denger, Mak, denger. Denger lo, diem aja kagak jawab. Terjawab salah lagi, dimarahin lagi. Den, ntar kalau hidup lo berkah, siapa tahu aja bisa cepet lo dapet jodoh. Ini zakat kagak, sedekah kagak, sholat juga kudu diperintah. Aduh, hidup lo kagak bakal maju, kagak berkah dunia akhirat. Mak, kalau maju mah gampang, Mak. Tinggal maju doang, apa susahnya? Asal jangan maju mundur cantik. Astagfirullahaladzim. Gue serius tau gak? Nih denger ya, daripada lo buang-buang duit lo buat TV yang kayak beginian, mendingan lo tebus motor lo yang udah bertahun-tahun di bengkel. Gak ada manfaatnya TV kayak begini, ngerti lo? Ngerti, Mak. Motor juga besok udah dateng kok. Iya. Lo kasih tau orang tua lo, tua gak tau tua. Sata. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul-azim. Ayah, belum tidur? Belum. Ayah belum ngantuk, nggak bisa tidur. Kenapa ya? Nggak tahu. Ayah jadi kepikiran kamu. Sampai sekarang itu belum juga menikah. Padahal ayah nggak tahu kapan waktunya diambil. Ya, kalau ayah nggak ada umur, siapa yang ngurus kamu nanti? Ayah, Fitri doain semoga ayah panjang umur. Dan mudah-mudahan Allah cepat ngasih Fitri jodoh. Amin. Insya Allah jalannya dengan ta'aruf. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ayah jadi mau minum dulu ya. Ya Allah, jika menikah baik untukku, berikanlah hamba jodoh yang terbaik menurut-Mu.
Dan berikanlah hamba petunjuk siapa orangnya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana, susah nggak nyari alamatnya? Enggak bang, gampang nyari alamat abang mah. Sorry ya, jadi repot anterin. Nggak apa-apa bang, emang udah tugas saya. Oke. Aduh. Oh iya, ntar ya. Oke. Nih, hitung dulu. Oke. Udah pas semua bang. Pas? Iya siap. Makasih bang ya. Masih ya bang? Iya oke siap. Assalamualaikum. Salam. Ih, cakep nih. Mbak Lina. Mbak Lina. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak Lina. Mbak. Aduh, nggak ada orang lagi. Mbak. Pingsan. Mbak. Sebenarnya saya bertanya. Itu si Denny apa itu angkatnya? Ya Bu, bahaya Bu. Ngapain si Denny gendong si Lina segala? Mentang-mentang gak ada lakinya. Bahaya ini Bu. Wah, gak bisa didiemin nih. Bikin kotor kampung kita Bu. Ya, mendingan kita bilang aja sama Indun ya. Tapi kita foto dulu. Iya, Bu. Bentar ya. Cepet Bu. Iya Bu. Dia nih, kita harus foto nih buat bukti-bukti ke orang-orang kampung nih. Bahaya nih kalau gitu nih. Nah, sekarang kita kasih tahu ke orang-orang kampung nih. Lu kenapa diem aja situ? Udah, saya nggak mau ikut campur mah urusan orang. Iya, kalau nggak mau ikut campur, udah sono pulang. Udah gosip mulu mah ah. Iya. Bayam berapa bang? Ibu-ibu. Saya punya gosip baru nih tentang Selina. Gosip apa Bu? Apa Selina? Saya sama Bu Ria mergokin si Denny sama si Lina lagi main gendong-gendongan. Terus mereka masuk dalam rumahnya Lina deh tuh. Ngomong apa lo barusan? Hah? Jangan sembarangan kalau ngomongnya. Denny itu anak gue. Denny anak baik-baik. Kagak mungkin dia begitu. Gendong-gendongan sama Selina. Cok aja mulutnya ya. Ih, siapa yang sembarangan ngomong, main Don. Nih lihat kalau mau buktinya nih. Tuh. Aja beneran dia di sana lagi ngapain? Lurus aja belok kiri. Masih ya? Pak, Ma. Sus, itu ibu saya, Sus. Itu ibu saya, Sus. Mbak. Iya, Mbak, biarin aja. Itu anak saya. Mak. Mak, kenapa, Mak? Mak, nggak apa-apa, Den. Mak, kami pulang dulu ya. Iya, terima kasih ibu-ibu ya. Waalaikumsalam. Oh ya, Mak. Jangan lupa nasehatin tuh Denny. Iya, Ya, Mak, terima ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, kenapa-napa? Mak cuma pusing doang, Den. Denny, kamu jangan macam-macam sama istri orang. Kasihan tuh sama mak kamu tuh. Mak, maksud ibu-ibu tuh ngomong kayak gitu apa sih, Mak? Dia nggak ngerti. Den, ibu-ibu tadi mergokin elu. Katanya lo gendong si Lina terus masuk ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Mak, bener deh. Denny tuh nggak ngapa-ngapain sama Mbak Lina. Tapi mereka punya buktinya. Ada fotonya, Mbak juga ngelihat kok, Den.
Tadi tuh Denny ngeliat Mbak Lina pingsan dekat rumah. Ya udah Denny bantu. Orang gak ada siapa-siapa di sana. Denny angkat, Denny bawa ke rumahnya Mbak Lina. Den, maka dari itu Den, emak kepengen lu entu buru-buru cari calon bini. Lu nikah Den, nikah. Biar lo terhindar dari fitnah Den. Ini udah 2 kali Den, ini kedua kalinya lu orang salah paham sama lu. Nggak tahu abis ini apa lagi orang salah paham ke lu. Emak udah capek Den, capek. Lu jangan pernah ngikutin kemauan setan. Hilangin Den. Lu takut nikah lah. Lu takut ini, takut itu. Itu semua bisikan setan Den. Kalau lu mau cari perempuan yang sempurna tuh kagak bakal ada Den. Selama lu masih hidup di dunia. Iya Mak, Denny ngerti. Dulu Babe lu nikahin emak juga bukan karena emak sempurna Den, tapi justru karena kekurangan emak yang kagak bisa masak. Babe lu tuh gak pernah ngeluh ini itu Den. Babe lu nerima apa adanya emak. Gak pernah komplain sama emak. Gak pernah protes sama masakan emak. Tapi justru Babe lu berusaha gimana caranya ngebahagiain emak Den. Disitulah emak ngerasa kalau emak tuh sempurna, punya Babe lu Den. Kenapa lu diem aja Den? Hah? Kenapa lu diem aja? Kayak ayam kedinginan lu Den. Ma, ayam lagi sih Mak. Bibir Mak udah pegal ngomong sama lu. Mendingan lu sekarang pergi aja deh Den. Percuma ngomong sama lu. Biarin emak ditungguin sama suster aja. Ma, kok sama suster sih? Kan ada Denny yang spesial ini nemenin emak terus. Den, tolong lu pikirin omongan emak. Pupuk emak masih hidup Den. Kalau emak udah nggak ada, siapa lagi yang mau masakin elu? Siapa lagi yang mau nasihatin elu, Den? Itu juga kalau elu sayang sama emak. Emak begini karena elu satu-satunya harapan emak, Den. Sekarang mendingan lu pergi. Ngapain lu masih di situ aja? Pergi Den, pergi. Yaudah. Denny turutin maunya Mbak. Denny pamit ya Mak. Ini sayang sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denny! Masya Allah. Yudis? Ya Allah, gua pikir Ustadz dari mana? Ente bisa aja. Ente nih kesini nganter bini sakit apa ente yang sakit? Ma, gua sakit. Gua belum punya bini kali. Insya Allah tahun depan ya. Amin. Lo gimana? Punya bini? Alhamdulillah, sama anak 2. Wih, ya. Ente kapan? Nyusul dong. Ya, itu dia Dis. Gini. Mak gue tuh udah pengen gua punya bini, Dis. Tapi masalahnya, nikah gak gampang, Dis. Kata siapa nikah gak gampang?
Kalau Allah udah berkehendak, biar kata besok udah ada jodohnya pasti langsung. Iya, gua tahu. Tapi nggak tahu kenapa gua masih ada khawatiran di hati gua, Dis. Gua emang nyari cakep tuh luar dalam, Dis. Nggak cuma cakep muka doang, tapi di hati juga. Kalau urusan jodoh yang cakep luar dalam, ente kudu cross check diri ente. Ente udah cakep luar dalam apa belum? Terus urusan ibadah. Ibadah itu kan bukan hanya sholat, tapi bersedekah dan lain sebagainya. Yang gitu-gitu ente udah komplit apa belum? Kalau urusan sulit jodoh, belum dapet jodoh, ya ente sholat istikharah. Ente minta petunjuk dari Allah. Ente juga berdoa dan meminta kepada Allah diberikan kebaikan untuk kedepannya. Jadi urusan ente di sini udah selesai apa belum? Udah. Tadi cuma jenguk emak gua doang. Terus lu gimana? Jadi aneh cuma ambil obat buat bini ana. Terus langsung pulang? Iya. Kalau gitu bareng aja, bawa kendaraan nggak? Justru itu ana nanya ente biar diajak bareng. Bisa aja lu. Udah berubah. Syukron ya. Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillah. Kita nggak mau mampir dulu ngopi-ngopi? Lain kali aja ya, Dis ya. Ya, ker deh. Iya, Oh, ya. Dis, kalau gitu gua pamit duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yuk. Assalamualaikum. Ya Allah, tolong turunkan bidadarimu dari surga ya Allah, untuk menjadi jodohku. Yang meskipun aku tidak sempurna, tapi dia bisa menyempurnakan hidupku ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jodoh dari surga. rasanya hatiku, aduh pur rasanya diriku, diam
diam aku malu. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Mak, tolong bantu anak kamu. Di sini aku membutuhkanmu. Mak, dia genggam tangan aku. Hari ini angkotnya lagi gak ada, lagi pada demo. Serius? Oh, pantesan dari tadi sepi. Ya udah kalau gitu ikut gua aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri lagi nunggu angkutan umum ya? Gimana kalau kamu perginya bareng aku aja? Soalnya yang aku denger itu para supir angkutan umum lagi pada demo. Iya, tahu kok. Tadi Denny udah cerita. Hah? Rakyat jelata. Lo ngapain masih di sini? Nanti kalau datangnya telat gimana diomelin Pak Arman? Mendingan sekarang lo cabut. Biar urusan Fitri sama gua. Ya? Dia pergi sama gua. Nanti takutnya kalau sama lo panas. Kasihan keringetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya. Gimana? Kalau kamu udah siap, berangkat sama aku yuk. Mau aku bawain? Enggak usah. Enggak. Ada apa nih? Datang-datang langsung muka bete kayak gitu. Ada apa-apa? Oh iya, gue lupa. Jonas kan gitu, suka bete nggak jelas, bete tiba-tiba. Gue lagi bete sama orang lebay. Siapa? Siapa lagi yang lebay? Omes. Iyalah. Kenapa lu bete sama dia? Ya mentang-mentang dia punya mobil itu. Terus dia barengan sama Fitri. Terus gue diejek sama dia. Dia pikir dia penting apa buat gue? Ya kalau nggak penting, ngapain lo marah-marah? Siapa yang marah? Ya kalau lo nggak marah, berarti lo cemburu ya. Ternyata lo udah punya hati sama Fitri. Ngaku lo. Ngaco lo. Langsung gak. Sana. Ya kalau lo nggak bete, lo ngapain kayak gitu? Bro, kalau hati itu nggak bisa dibohongin. Udah mulai nih kayaknya. Cici. Kenapa ngelamun? Enggak ya. Fitri cuma lagi ingat sama teman kantor Fitri. Lucu orangnya. Lucu kenapa? Ya, sejak pertama kali Fitri ketemu sama dia, dia tuh aneh ya orangnya. Kelihatannya sih pelit. Udah gitu dia nggak peduli sama sekitarnya. Tapi makin kesini, Fitri makin sering lihat dia sholat. Terus tadi pagi Fitri ketemu dia lagi ngasih roti ke pengemis. Alhamdulillah. Berarti dia berusaha dalam kebaikan. Ya kita doakan aja. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Ya. Amin. Ngomong jangan-jangan kamu jatuh cinta sama dia ya? Enggak ya. Oh iya juga nggak apa-apa. Iya, apaan sih? Mak lu kalau belum sembuh betul jangan pulang, Mak. Ya? Udah. Lu nggak usah sok baik sama Mak. Lu bukannya demen kalau Mak kagak ada di rumah? Oh, apa jangan-jangan lo maunya Mak ngegeletak terus di rumah sakit? Iya? Astagfirullahaladzim, Mak. Ya enggak lah, Makku sayang. Mak kalau udah boleh pulang dari rumah sakit kan Dedi bisa jemput. Ah, udah. Mak males ngomong sama lo. Kalau lo tetep pendiriannya pengen hidup sendirian. Ntar Mak ngomong sama lo nih, kalau lo udah bawa calon bini lo kemari. Paham? Mak, ya. Mama kan belum makan, Mak. Kagak usah, males. Yalah, ngambek aja.
Keadaan makin kacau, Yud. Mak gue nggak mau ketemu sama gue kalau gue nggak bawa mantu buat dia. Astagfirullahaladzim. Mungkin mak lo emang udah pengen buru-buru dapet cucu. Gue udah niat, Yud. Gue udah benahin diri gue udah sholat, gue udah berbuat baik sama orang sekitar. Tapi hidup gini-gini aja. Jodoh juga nggak tahu kemana. Insya Allah, Allah kasih jodoh yang terbaik buat ente. Bakal ngilangin semua keraguan sama kekhawatiran ente. Gimana caranya? Soal cara, itu cuma rahasia Allah. Kita nggak ada yang tahu. Cuman kadang-kadang bantuan Allah tuh datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Nah, yang terpenting kan hati ente udah mantep, niat ente udah mantep. Pasti diberikan yang terbaik sama Allah. Dan ini Ana ada acara, mau ada acara tausiah. Thank you ya saran-sarannya. Ana pesen sama ente. Kalau ente bingung soal urusan hidup, ente buka tuh buku panduan. Kayak orang beli barang elektronik kan, kalau bingung cara makainya dibuka buku panduan. Sama kayak manusia, ente buka tuh Al-Quran. Ya Karde ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti lo. Aduh, terima kasih ya. Ya. Yuk, mampir dulu. Lain waktu aja. Insya Allah kalau misalnya kesini lagi, saya pasti mampir. Apa ya? Saya pamit dulu. Masya Allah. Merdu banget suaranya. Itu suara anak saya lagi ngaji. Fitri. Iya ya. Akhirnya aku bertemu kamu. Abe berbunga-bunga rasanya aku. Aceh cintaku mulai tumbuh di hati. Ade di hatiku cuma ada kamu. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Ini kenapa kalian? Hah? Udah saling kenal ya? Hah? Iya Pak, kita teman satu kantor. Masya Allah, tuh kan. Apapun yang akan terjadi kalau Allah menghendaki. Ya, Bapak bisa aja. Ya udah, ayo. Saya harus pulang Pak, saya ada urusan di rumah. Ya udah. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Fit, pamit ya. Tolong bantu anakmu. Di sini aku membutuhkanmu. Mak, dia genggam tanganku. Tolong aku, bantu aku, jadikanlah dia menantu. Mak, tolong bantu anakmu. Kamu nggak mau masuk? Iya ya, ayo. Iya. Mak. Mak. Hah? Tutup. Lah? Kok nggak masak, Mak? 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 Kok nggak masak, Mak? Kok dikunci, Mak? Mak nggak masak ya? Kagak. Lah kok nggak masak? Terus kita makan apa dong? Jangan-jangan Mak juga belum makan dari pagi ya? Kagak. Ya Mak jangan kayak gitu dong, ntar kalau Mak sakit gimana? Biarin aja Mak lu sakit. Udah kagak ada peduli lagi sama Mak. Mak, jangan ngomong gitu. Dia ini peduli kok sama Mak. Mana buktinya? Kalau emang lu peduli sama Mak, mana? Lu kagak pernah bawa calon bini lo ke depan Mak, iya kan? Mak, Mak sabar-sabar aja lah Mak. Ya, doain aja Denny biar dapet jodoh.
Ya udah kalau gitu lo banyakin aja lo sabar, lo banyakin aja berdoa biar perut lo kenyang. Iya. Oh, jadi anak muda yang tadi nganter ayah ke rumah itu yang kamu ceritain aneh itu ya? Iya ya. Nah, percaya nggak? Semua itu bukan secara kebetulan. Semua itu atas kehendak Allah. Bisa jadi ada hikmah baik di balik pertemuan itu. Itu kan cuma bisa-bisaan Lina aja, Bu. Udah deh, Bu, nggak usah bagus-bagusin si Lina. Udah ketahuan kok dia selingkuh sama si Denny. Kalau saya sih nggak percaya. Tapi kalau si Denny mungkin pada salah paham. Iya sih. Tapi Bu, si Lina itu sebenarnya orangnya baik. Saya kenal banget kok sama dia. Memang sih dia pernah ke salon, suka dandan. Tapi berarti bukan dia perempuan yang nggak benar. Lina pernah cerita kok sama saya. Awal mulanya suaminya cemburu dan punya selingkuhan cuma karena adiknya megang HP-nya si Lina. SMS-an sama pacarnya. Makanya si Arai nggak percaya dan nuduh si Lina selingkuh terus. Jadi cuma gara-gara dipinjam handphonenya ya, Bu? Iya begitu ceritanya ibu-ibu. Alah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Arai. Mas Arai. Assalamualaikum. Lu lagi? Mau cari ribut lu di sini, hah? Ngapain lu kesini? Bang, sabar dulu ya. Saya kesini cuma mau ngelurusin aja. Ya. Apa yang Mas Arai kira ke saya tentang Lina itu salah, Mas Arai. Gua minta lu pergi dari sini ya. Lu pergi dari sini. Hah? Lu pergi! Bang. Bang, istighfar, Bang. Oh, gua kasih pelajaran nih anak, Bang. Stop, Bang. Udah istighfar. Sudah. Bang, dengerin saya dulu. Saya mau lurusin, Bang, ya. Mbak Lina itu ke salon untuk Mas Arai, ya. Dan SMS mesra itu bukan dari saya, itu dari pacarnya adeknya Mbak Lina, Bang. Oh, jadi Lina yang ngasih tahu sama lo, hah? Astagfirullahaladzim, enggak, Bang. Enggak sama sekali, saya tahu dari mereka, Bang. Dari ibu-ibu daerah sana, Bang. Kalau Abang nggak percaya, Abang bisa tanya sendiri sama adek Mbak Lina. Bang, ayolah. Ini cuma salah paham, Bang. Kita bisa lurusin. Kasihan Miska. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian sih lo, sok-sokan ikut campur rumah tangga orang. Lo aja belum beres. Gue cuma pengen ngelurusin doang kok, bro. Apa lurusin? Lo aja belum lurus. Ntar pas lo nikah, baru lo lurus. Lo lama-lama kayak mak gue, ngomongin nikah-nikah mulu. Susah banget kasih tahu lo. Dah, mau ke pantry gue. Nah. Maaf, mau ambil air panas. Plaster buat luka. Makasih. Fitri mana? Nggak tahu tuh, tadi ke depan. Si Fitri ngomong apa tentang gue?
Soal baju gue mungkin, style gue, rambut gue yang baru betul. Atau mobil. Enggak. Parfum. Enggak pernah. Sepatu gue. Enggak. Masa sih ya? Iya. Lu kan sebelahan. Ya, dia tidak cerita apa-apa. Oh, jadi lo kemarin udah ke rumah Fitri, terus kenalan sama bokapnya. Wah, lo emang keren banget, bro. Lo kenapa? Lo abis tentoh, suara lo kenceng banget. Wah, ini plaster dari Fitri kan? Wah, bro, Fitri perhatian banget sama lo. Bro, kenapa sih? Lo sehat? Hah? Ke dokter, Ki? Lo sakit kayaknya deh. Ki. Apa? Waduh, jadi ngerepotin nih. Oh, enggak. Siapa namanya, Nak? Oh, saya Omes, Pak. Teman kerjanya Fitri. Oke. Kok bisa tahu rumah Fitri? Sebelum saya meminta maaf, Pak, saya menanyakannya sama teman-teman. Saya mau minta maaf lagi nih, Pak. Saya datang ke sini udah benar-benar malam, jadi nggak enak. Saya minta maaf sebelumnya, Pak. Ya udah, silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Ya. Ayo. Iya, Pak. Pak, ini saya belikan khusus untuk Bapak. Terima kasih. Fitri, tolong buatkan teh 2. Iya ya. Nah, Omes, ada keperluan apa kesini ya? Begini, Pak. Saya kesini ingin menjalin silaturahmi. Dan saya juga ingin mengenal bapaknya Fitri. Terima kasih. Oh, sebelumnya saya mau minta maaf nih, Pak. Saya buru-buru jadi belum sempat ganti baju. Masih pakai baju koko seperti ini karena ya tadi saya sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di masjid dekat sini. Sekalian saya sedang menghafal Al-Quran dari juz 30. Nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Oh iya. Lama-lama juga bisa hafal. Oh iya. Oh iya. Sambil menunggu Fitri bikin teh, saya pengen sedikit ngedengar suara ngajinya Nak Omes nih. Coba dari surat An-Naba. Amma yatasa'alun. Tolong dilanjutin. Kalau dari situ saya belum sampai, Pak. Belum sampai. Jadi surat apa yang Naomes hafal? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Di samping itu juga saya menghafal beberapa doa, kayak doa makan, doa mau tidur, doa buka puasa, sama doa mau pulang sekolah, Pak. Ya udah, kalau begitu kita makan martabaknya aja. Aku mau ketemu kamu. Ar-Rahman Allamal Qur'an Rasanya diriku. Diam aku Itu suara rasanya jantungku. Fitri. Iya ya. Mak, tolong bantu anakmu. Di sini aku membutuhkanmu. Mak, dia genggam tanganku. Tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Akhirnya aku bertemu kamu. Berbunga-bunga rasanya aku
rasaku mulai tumbuh di hati. Di hatiku cuma ada kamu. Deg-degan rasanya jantungku. Tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Loh. Oh, Mak. Mak. Kok gue cabut sih, Mak? Mak. Timbang plester begini aja. Mak, mau kemana, Mak? Astagfirullahaladzim, kok dibuang sih, Mak? Apa sih lo? Sekarang lo jawab pertanyaan emak. Lo abis berantem sama siapa sampai luka begitu? Siapa yang berantem sih, Mak? Ini abis bantuin tuh Bang Are sama Mbak Lina biar akur lagi. Karena kok repot lo nyari-nyari plester begitu kayak kucing dapur? Bangun! Lagian main dibuang-buang aja sih, Mak. Itu dari teman ceweknya Denny tahu. Astagfirullahaladzim, kenapa lo nggak ngomong dari tadi? Hah? Berarti nih plester dari calon mantunya emak dong? Hah? Calon bininya lo? Mana Denny tahu dia suka sama Denny atau enggak, Mak? Kok kagak tahu dia demen apa kagak sama lu? Emangnya lu belum nembak dia? Ya kali baru kenal udah main tembak, Mak. Ya kagak lah. Lucu deh lu. Baru kenal aja lu udah demen sama dia. Ampe sampahan lu ubek-ubek. Dan mulai sekarang ini lu kudu usaha yang banyak. Kalau emang udah ada yang nempel di hati lu, sikat. Siapa tahu aja tuh jodoh lu. Ya, kita kagak bakal tahu jodoh kita tuh siapa. Yang penting kita usaha. Ibarat kata nih ya, kita nggak cukup dengan doa aja. Ya, perut kita kagak kenyang kalau kita kagak makan. Paham lu? Iya, ngerti, Mak. Ya udah, cari lagi sana. Ya udah, ayo. Nih. Den. Ya, Mak. Ayo. Mak, pamit dulu ya. Enggak. Duduk, makan. Udah disiapin sama emak. Cobain dulu. Jangan lupa berdoa dong. Oh iya. Bismillah. Garing nih kayaknya. Enak, Mak. Enak. Alhamdulillah. Enak banget. Jangan buru-buru makannya, tak selek. Alhamdulillah, Ma, enak banget makanannya. Mak, Denny pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Den. Ya, Mak. Den, kunci motor bagaimana? Gak usah, Mak. Mau naik angkot aja. Oh, angkot ya? Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Dia udah mulai muji masakan gue kayak bapaknya. Hah, bener. Dia lagi jatuh cinta nih dia nih. Rasanya hatiku, cupu rasanya diriku. Diam aku malu. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Mak, tolong bantu anak kamu. Di sini aku membutuhkanmu. Mak, dia genggam tangan. Waalaikumsalam, Ayah. Ayah bawa pancing nih. Ini hasil mancing ayah ditambah ikan dari Denny. Ternyata ayah perhatikan itu etikanya bagus, santun. Kayaknya dia kalau jadi suami yang baik deh. Tapi dia bukan calon suami Fitri ya? Aduh, yang namanya dodol rezeki umur itu urusan Allah. Dia nggak pakai plesternya. Itu tandanya berarti aku bukan orang yang penting buat dia.
Ya Allah, aku mohon petunjuk-Mu. Siapa yang menurut-Mu terbaik bagiku, maka dekatkanlah jodohku padaku dan condongkanlah hatiku padanya. Ya Allah, hilangkanlah keraguan dan kekhawatiran di hati anak hamba, ya Allah. Karuniakanlah dia seorang jodoh, agar bisa membuat dia lebih baik dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan hamba berlama-lama sendirian, ya Allah. Wahai Engkau sebaik-baiknya yang mewariskan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gue udah mantapin diri gue, men. Seriusan? Jadi lu mau serius sama Fitri? Iya. Gue udah sadar, men, jodoh dari surga itu nggak ada. Karena manusia tuh nggak ada yang sempurna di dunia ini. Yuk. Dan suatu hubungan menurut gue tuh nggak butuh kesempurnaan. Yoi, karena bahagia itu sederhana, bro, ya kan? Benar. Dan bahagia itu kita yang bikin, ya nggak sih? Dengan kita ngebahagiain pasangan kita, otomatis pasangan kita ngebahagiain kita juga, ya kan? Yoi, mantap banget lo sekarang. Iya. Gue suka gaya lo. Oke. Good luck ya. Yuk. Cabut yuk. Yuk. Begini Pak, jadi maksud kedatangan kami adalah untuk melamar putri Bapak. Karena putra saya itu benar-benar sudah berniat untuk menikahi putri Bapak. Halo? Den, gue dapet bocoran dari temen dekatnya si Omes. Kalau si Omes itu bakal ngelamar si Fitri. Nah, lo jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai keduluan sama si Omes. Jangan sampai si Fitri jatuh ke tangannya si Omes. Ya? Lo telat, bro. Halo? Halo? Den? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, mana kan bini lo? Den! Den, lo gue WA sampai tangan gue keriting, nggak dibalas-balas. Kenapa sih nggak diaktifin handphone lo? Apa-apa, lagi malas aja. Mendingan lo cepetan datengin rumahnya Fitri dan lo lamar dia. Lo tau nggak? Lamaran si Omes ditolak. Seriusan lo? Gue serius. Mendingan lo kejar tuh Fitri. Ngapain? Lo masih ngejar si Fitri kan? Rik, denger ya. Cowok sekelas Omes aja itu ditolak sama Fitri. Apalagi gue. Dan itu karena cinta Fitri, bukan buat Omes, dodol lo. Lo tau gak sih? Cewek itu kalau udah cinta, gak mandang harta, kendaraan atau apaan kek. Ya siapa tahu kan cintanya Fitri buat lo. Yang penting nih, lo usaha aja dulu. Ikhtiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den? Mak. Udah pulang? Iya. Lagi nonton apa, Mak? Nggak ada yang bagus beritanya, gosip aja. Kenapa lo? Kok cengenges-cengenges? Enggak, Mak. Denny boleh minta tolong nggak sama Mak? Minta tolong apa? Gini, Mak. Tolong lamarin Fitri buat Denny, Mak. Ngelamar? Kenapa, Mak? Hah? Bener lo? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Bener? Bener, Mak. Lo mau ngelamar anak orang? Iya.
Semoga doa Mak dikabul sama Allah, dijabah ya Allah, Denny. Iya, Mak. Doain ya, Mak ya. Insya Allah. Mak lamarin, cepet segera. Udah, nggak usah pakai nunggu-nunggu lagi. Kapan, Den? Kapan? Insya Allah secepatnya, Mak. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, gua pribadi minta maaf ya atas kesalahpahaman kemarin. Bang, udah saya maafin dari kemarin-kemarin, Bang. Saya juga minta maaf atas kesalahpahaman ini. Jadi keluarga Abang jadi cekcok. Oh ya, ini pada ngumpul, pada mau kemana nih? Kita mau ngelamar. Oh ya? Wah, selamat ya Den ya. Iya. Selamat ya. Makasih ya, Bang. Akhirnya lu bisa ngelamar cewek juga. Bisa aja, Bang. Oh iya, Abang ikut aja lamaran. Gimana? Nggak usah Den, nggak usah. Kebetulan kita bertiga lagi ada acara. Oh gitu. Ya udah. Ya udah, kalau begitu kita pamit dulu ya. Sekali lagi gue minta maaf ya. Sama-sama, Bang. Mak, makasih ya, Mbak ya. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud saya kesini sama anak saya, sama temen-temennya dua nih, ya mau ngelamar anak perawan bapak buat anak saya Denny. Nah, bagaimana kira-kira diterima apa kagak nih? Ya Pak, tujuan saya sama Mak kesini mau ngelamar anak Bapak Fitri. Ini serius? Benar. Iya Pak. Tapi anak saya itu kurang sempurna. Hah? Bagaimana? Mau diterima? Saya juga tidak sempurna, Pak. Saya ingin menikahi Fitri karena saya ingin sama-sama berjuang untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, Pak. Amin, insya Allah. Dengan begitu, hidup saya pasti akan jadi lebih sempurna, Pak. Kamu sendiri gimana? Akhirnya aku bertemu kamu, aku berbunga-bunga. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Cintaku mulai tumbuh di. No matter the path, I keep going because my greatness is within me. I am my decision. I am I am what I do. I am Marlboro. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya Fitriani binti Agus Salim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitriani Agus Salim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Sah. Barakallah wa barakallah wa jamaah. Amin. Rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Na 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 na, tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu.
sama gadis?